Hey, halo semua, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sering kamu dengar, tetapi belum betul-betul kita pahami, yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorders, khususnya yang dialami oleh para veteran militer. Mungkin kamu pernah mendengar atau mungkin pernah melihat film perang dan ada adegan di mana seorang tentara yang sudah balik ke rumah tiba-tiba shock, terdiam, terkejut ketika mendengar suara petasan. Itu bukan lebay, melainkan respons alami dari tubuh seseorang. Nah, itulah yang akan kita bahas hal ini. Perkenalkan, saya Zelina Rizka dengan NIM 2515040089 dari kelas PIC yang akan membahas tentang PTSD. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama kita mulai dari definisi terlebih dahulu. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan mental yang berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatik yang mengancam jiwa atau keselamatan. Menurut DSM-5, PTSD masuk ke dalam kategori Trauma and Stressor Related Disorders, yang artinya gangguan ini secara langsung dipicu oleh paparan terhadap peristiwa traumatik atau stresor besar. Dan di antara semua kelompok yang rentan mengalami PTSD, veteran militer adalah salah satu yang paling tinggi prevalensinya. Kenapa? Karena mereka secara langsung terpapar situasi pertempuran, kematian rekan, kekerasan, bahkan ancaman kematian diri sendiri, hal-hal yang secara ekstrim melampaui pengalaman keseharian manusia pada umumnya. Nah, seberapa umum sih veteran militer bisa mengalami PTSD? Nah, data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 11-20% veteran yang pernah bertugas di zona konflik mengalami PTSD pada suatu titik dalam hidup mereka. Ini bukan angka yang kecil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat dipahami. Apa saja gejalanya? Menurut DSM-5, ada 4 klaster gejala utama PTSD. Yang pertama, re-experiencing atau mengalami kembali. Ini adalah saat kenangan traumatik itu muncul lagi secara nggak terkontrol. Bisa dalam bentuk flashback, di mana orang tersebut seolah-olah kembali berada di medan perang. Bisa juga berupa mimpi buruk yang berulang, atau distress intens ketika melihat sesuatu yang mengingatkan pada trauma. 2. Avoidance atau penghindaran. Orang dengan PTSD cenderung secara aktif menghindari hal-hal yang bisa memicu ingatan traumatik. Bisa berupa tempat, orang, suara, bau, bahkan pikiran atau perasaan tertentu. Seorang veteran mungkin akan menghindari berita tentang perang atau bahkan tidak mau cerita tentang pengalamannya ke siapapun. 3. Negative cognition dan mood. Pikiran dan mood negatif. Ini termasuk perasaan bersalah berlebihan, menyalahkan diri sendiri, mati rasa secara emosional, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukai, kemudian merasa terasing dari orang-orang terdekat, atau terus-menerus merasa dunia ini berbahaya. 4. Hyperarousal dan reactivity, atau kewaspadaan dan reaktivitas berlebihan. Ini adalah kondisi di mana sistem saraf seseorang terus-menerus dalam mode siaga, gampang kaget, sulit tidur, mudah marah atau meledak, sulit konsentrasi, atau selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin datang, bahkan di lingkungan aman. PTSD bukan soal kuat atau lemah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi apakah seseorang akan berkembang menjadi PTSD setelah trauma atau tidak. Ini dibagi menjadi faktor resiko dan faktor protektif. Dari perspektif neurobiologis, trauma berat bisa memengaruhi cara kerja otak, terutama pada area seperti amigdala, pusat pemrosesan rasa takut, hipokampus, dan korteks prefrontal yang berfungsi sebagai regulasi emosi. Ini yang menjelaskan kenapa gejala PTSD tidak bisa dimatikan hanya dengan kemauan keras. PTSD bukan hanya soal gejala yang dialami sendiri, dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan. Seperti contoh dampak psikologis dari PTSD ini adalah depresi dan kecemasan sering muncul bersamaan dengan PTSD. Risiko penyalahgunaan zat alkohol dan narkoba sebagai cara untuk mematikan rasa sakit juga meningkat. Pada kasus yang parah, risiko perilaku bunuh diri pada veteran dengan PTSD jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum.
Dampak sosialnya, veteran dengan PTSD sering mengalami kesulitan dalam menjalin atau mempertahankan hubungan. Mereka bisa merasa terasing dari keluarga, sulit kembali ke dunia kerja, dan merasa nggak ada yang benar-benar mengerti apa yang mereka alami. Ini menciptakan lingkaran kesepian yang bisa memperparah gejala PTSD itu sendiri. Kabar baiknya, PTSD bisa ditangani, dan ada beberapa pendekatan berbasis bukti evidence-based yang terbukti efektif. Yang pertama, Cognitive Processing Therapy atau CPT. Terapi ini membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran negatif yang tidak akurat yang berkembang akibat trauma. Misalnya, keyakinan seperti, itu semua salahku, atau dunia ini selalu berbahaya, diuji secara rasional dan diubah menjadi perspektif yang lebih seimbang. 2. Prolonged Exposure Therapy. Di sini, individu secara bertahap dan terkontrol diekspos kembali pada memori dan situasi yang selama ini dihindari, sampai respon ketakutan tersebut berkurang. Ini ibarat melatih otak untuk nggak bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah nggak berbahaya. 3. EMDR. EMDR adalah teknik yang menggunakan gerakan mata bilateral untuk membantu otak memproses ulang memori traumatik. Teknik ini terdengar unik, tapi sudah sangat banyak didukung oleh penelitian ilmiah. 4. Farmakoterapi. Obat-obatan seperti SSRI, misalnya sertralin dan paroxetine, disetujui oleh FDA untuk pengobatan PTSD dan bisa membantu mengurangi intensitas gejala, terutama dikombinasikan dengan terapi psikologis. 5. Dukungan sosial dan kelompok sebaya. Veteran seringkali lebih terbuka jika berbicara dengan sesama veteran yang pernah mengalami hal serupa. Program peer support dan kelompok dukungan terbukti membantu mengurangi rasa isolasi dan meningkatkan keterlibatan dalam proses pemulihan. Sebelum kita tutup, saya mau mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan sesuatu. Seorang veteran yang pulang dari medan perang membawa lebih dari sekedar tas ransel. Mereka membawa pengalaman yang tidak bisa dengan mudah dijelaskan dan seringkali membawa luka yang tidak terlihat. PTSD bukan tanda kelemahan. Ini adalah bukti bahwa sistem saraf manusia bekerja untuk bisa bertahan hidup, survive dari sesuatu yang luar biasa berat. Dan seperti luka fisik, luka psikologis juga bisa dan perlu untuk diobati. Sebagai calon psikolog atau siapapun yang menonton video ini, penting untuk kita miliki pemahaman tentang kondisi ini. Bukan hanya sebagai pengetahuan akademis, tapi sebagai dasar untuk empati dan tindakan nyata. Karena satu hal yang paling dibutuhkan seorang veteran dengan PTSD adalah merasa didengar, dipahami, dan tidak merasa sendirian. Oke, sampai sini video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.